Shalom, selamat malam sahabat yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa dalam Refleksi Malam Rema. Doa saya, kita semua selalu dalam keadaan baik, berlimpah sukacita dan damai sejahtera, karena kita punya Tuhan yang selalu mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Malam hari ini, kita akan merefleksikan kebenaran firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kitab Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-23 yang berbunyi demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sahabat yang diberkati Tuhan, negara Jepang adalah salah satu negara maju di dunia yang paling sering dihantam gempa. Hal itu disebabkan karena Jepang terletak di Ring of Fire atau cincin api, yang adalah jalur sepanjang Samudra Pasifik yang terdapat lebih dari 450 gunung berapi atau sekitar 75% gunung berapi yang ada di bumi. Selain itu, Ring of Fire juga merupakan pertemuan dari beberapa lempeng bumi. Lempeng-lempeng bumi selalu mengalami pergerakan. Ketika lempeng bumi bergerak dan bertabrakan satu sama lain, maka akan menyebabkan gempa bumi. Meskipun demikian, masalah gempa yang sering terjadi tidak menghalangi Jepang untuk membangun gedung-gedung bertingkat. Pemerintah Jepang menetapkan standar bangunan Jepang harus tahan terhadap guncangan di atas 6 magnitudo, dan para ahli menggunakan kecanggihan teknologi untuk merancang dan membangun gedung-gedung bertingkat, sehingga pada saat goncangan gempa terjadi, bahkan goncangan yang dahsyat sekalipun, gedung hanya sedikit saja bergoncang. Orang Jepang tidak menyalahkan kondisi alam dan letak geografis negara mereka yang rawan gempa, tetapi mereka justru mengembangkan cara untuk bisa tetap kokoh saat menghadapi gempa. Sahabat yang diberkati Tuhan, dalam hidup ini kita juga sering dihantam gempa. Namun kita tidak menyebutnya gempa, tetapi goncangan kehidupan. Besar atau kecilnya goncangan dalam hidup tergantung dari bagaimana setiap pribadi menyikapinya. Salah satu goncangan kehidupan yang terjadi saat ini adalah pandemi COVID-19 yang bukan saja menyerang atau menggoncang pribadi seseorang, yaitu melalui kesehatan yang terganggu karena sakit, tetapi juga goncangan dalam berbagai aspek kehidupan seperti di bidang ekonomi dengan banyaknya PHK sehingga jumlah pengangguran semakin bertambah, juga di bidang sosial budaya dengan dikuranginya intensitas pertemuan dan mobilitas masyarakat, serta goncangan-goncangan dalam aspek kehidupan lainnya. Namun sahabat, satu hal yang tidak boleh kita lupa dan selalu harus kita lakukan, yaitu bersyukur. Karena meskipun goncangan demi goncangan menghantam kehidupan kita, tetapi kalau sampai saat ini kita masih tegar berdiri, itu karena Tuhan. Sahabat yang diberkati Tuhan, alasan kita harus bersyukur kepada Tuhan adalah karena Tuhan tidak merancang kita untuk runtuh atau bahkan hilang dalam goncangan, tapi malah sebaliknya. Kita diciptakan sebagai pribadi-pribadi yang sanggup untuk tangguh melewati setiap goncangan. Kapan saja goncangan bisa melanda kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Siap atau tidak, goncangan itu harus dihadapi tanpa bisa dihindari. Dan cara paling ampuh untuk menghadapi goncangan kehidupan adalah dengan tetap berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan, serta melakukan segala yang diperintahkan melalui firman-Nya, maka pasti akan luput dari goncangan bahkan yang dahsyat sekalipun. Sahabat, sebagaimana bangunan-bangunan di negara Jepang yang dirancang dengan teknologi canggih sehingga tetap kokoh saat gempa melanda, setiap kita pun telah dirancang Allah dengan teknologi keilahiannya sehingga kita pun akan tetap kokoh saat gempa kehidupan melanda. Tahukah sahabat
Mengapa Allah merancang kita menjadi pribadi-pribadi yang tak tergoncangkan? Karena melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, kita telah diberikan sorga, yaitu kerajaan yang tidak dapat digoncangkan oleh apapun dan siapapun. Sebagaimana yang tertulis dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini bukanlah suatu kebetulan, namun semuanya ada dalam rencana Allah bagi setiap kita yang mengasihinya, termasuk setiap goncangan kehidupan. Bersyukurlah dengan tetap percaya dan beribadah kepada Tuhan dengan penuh hormat dan takut hanya kepada Dia. Sebab semua yang Tuhan izinkan terjadi, termasuk setiap goncangan, adalah untuk melatih kita menjadi pribadi-pribadi yang tak tergoncangkan. Sahabat yang diberkati Tuhan, negara Jepang adalah contoh bagi kita agar jangan gampang menyerah dengan keadaan, tetapi bertahan menghadapi keadaan. Kekuatan hidup tidak terjadi secara instan, tapi justru dari setiap goncangan-goncangan itulah kekuatan bangunan rohani kita diuji. Jadi tidak perlu panik, khawatir, ataupun putus asa jika terjadi goncangan di dalam kehidupan. Karena kita memiliki Yesus Kristus yang adalah satu-satunya pribadi yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun dan siapapun. Datang dan berserah saja hanya padanya, maka Dia akan menempatkan kita di atas gunung batu, serta akan menyertai dan memampukan kita untuk melewati goncangan apapun yang melanda kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita keluar sebagai pemenang kehidupan. Sahabat, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena telah merancang kami menjadi pribadi yang mampu menghadapi goncangan kehidupan. Kuasailah dan tuntunlah hidup ini dengan Roh Kudus-Mu, sehingga selalu bersyukur dan beribadah kepadamu dengan hormat dan takut akan Engkau. Ampunilah segala dosa kami. Kuasa darah Yesus Kristus membungkusi kami, pasukan malaikat surgawi menjagai kami. Dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat yang diberkati Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan ini. Jadilah berkat dengan membagikan kebenaran dan kebaikan yang engkau dapatkan, sehingga orang lain pun bisa merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan. Ingatlah selalu bahwa karena Yesus, engkau adalah pribadi yang tak tergoncangkan. Tuhan Yesus mengasihimu. Selamat malam. Shalom.